Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat pemikir enak. Telah lalu, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Sebagai malam terijabahnya doa seorang hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Keutamaan malam Lailatul Qadar selanjutnya juga identik sebagai malam terijabahnya doa seorang hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika seseorang memanjatkan doa dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa hambanya tersebut. Sehingga tentu rahmat Allah pula akan diberikan kepada hambanya tersebut atas doa-doa yang selama ini hamba tersebut panjatkan di hadapan Allah akan terkabulkan di malam Lailatul Qadar. Yang tersebut diterangkan dalam firman Allah surat Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surat Ghafir ayat 60. 4. Sebagai malam penuh kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadir ayat 2 hingga 3 yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadr ayat 2 hingga 3. 5. Sebagai malam lebih baik dari 1000 bulan. Keutamaan malam Lailatul Qadar pula adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana keterangan surat Al-Qadr ayat 3 yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadr ayat 3. 6. Sebagai malam turunnya para malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan hamba-hamba Allah di bumi. Keutamaan malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah pada malam tersebut Allah langsung mengutus para malaikat yang dipimpin malaikat Jibril alaihi salam untuk mengatur segala urusan hamba-hamba Allah yang ada di bumi yang mendekatkan diri kepada Allah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Yang hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qadr ayat 4 yang artinya, pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Surat Qadr ayat 4. 7. Sebagai malam penuh sejahtera. Keutamaan malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah sebagai malam penuh sejahtera dalam satu malam sampai terbit fajar. Sebagaimana keterangan dalam surat Al-Qadr ayat 5 yang artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadr ayat 5. Adapun 7 amalan yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar adalah sebagai berikut. 1. I'tikaf di masjid. Pada malam-malam terakhir Ramadan, umat muslim dianjurkan menghidupkan malam Lailatul Qadar untuk menjemput malam Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf di masjid untuk memperbanyak amalan ibadah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan i'tikaf setelah beliau wafat. Hadis sahih riwayat Muslim. 2. Memperbanyak muhasabah. Selain menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, umat muslim juga dianjurkan untuk lebih banyak bermuhasabah diri atau mengevaluasi diri di bulan suci Ramadan terkhusus di malam Lailatul Qadar. Dengan bermuhasabah, seseorang dapat mengukur aspek ibadah apa saja yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. 3. Mengikuti majelis ilmu untuk memperkuat iman Islam kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amalan di malam Lailatul Qadar untuk sebagai bentuk ibadah ketika i'tikaf di masjid adalah dengan mengikuti majelis-majelis ilmu untuk memperkuat iman Islam kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud.
Dan dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Perbanyak membaca Al-Quran. Pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadr ayat 1 bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, memperbanyak membaca Al-Quran bisa menjadi salah satu cara untuk memperingati momentum yang istimewa tersebut. 5. Memperbanyak zikrullah dan bersalawat. Dalam menjemput malam Lailatul Qadar, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan bersalawat kepada Rasulullah. Melalui zikir dan salawat, seseorang dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dengan berzikir dan bersalawat, hati akan merasakan nyaman, tentram dan sejuk. Dengan mengingat Allah melalui zikir dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap masalah yang sedang dihadapi akan terasa ringan sehingga memudahkan menemui jalan atau solusi dalam masalah yang dihadapi. 6. Perbanyak melaksanakan sholat sunnah. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya malam Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, berbagai hadis menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi pada 10 malam terakhir. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada waktu tersebut, termasuk dengan menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat sunnah lainnya. Di antara sholat sunnah tersebut disebutkan bahwa sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan atau sunnah mu'akadah. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 3 yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2-nya atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit. Surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 3. 7. Perbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Salah satu amalan terakhir yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak doa. Dalam suatu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat pemikir 650 sekalian, itulah penjelasan mengenai 7 keutamaan dan 7 amalan di malam Lailatul Qadar, yang semoga di antara kita sesama muslim mendapatkan malam keistimewaan Lailatul Qadar tersebut, ataupun keberkahan Ramadan, untuk insyaallah kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atas hukum-hukum syariat yang dibawakan oleh Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya amin. Terima kasih telah menonton Sahabat Pemikir 650 dan insyaallah sampai jumpa di konten-konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.